Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dewi Maharani dari Fakultas Ekonomi Manajemen kelas 2B Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang resume dan review tentang penetapan desa wirausahawan dan strategi pengembangannya. Nah, yang pertama itu ada perbedaan kewirausahaan dan wirausahawan. Kalau kewirausahaannya itu adalah proses menciptakan hal-hal yang baru untuk mendapatkan keuntungan dalam kegiatan ekonomi. Ada hal yang diperjualbelikan seperti barang dan jasa. Nah, lalu perbedaan kewirausahaan dan wirausahawan yaitu kalau kewirausahaan adalah usahanya, kalau wirausahawan yaitu orang yang melangsungkan atau menjalankan usaha tersebut. Lalu yang kedua ada pengertian desa wirausahawan pada model sistem pembangunan kewirausahaan desa. Nah, di dalam pembangunan ini dilakukan dengan menggunakan industri desa sebagai driver penggerak berputar kegiatan ekonomi desa. Jika industri desa maju, maka akan menarik usahawan lainnya sehingga kegiatan perekonomian akan makin meningkat dan diharapkan dapat membawa ke peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Apabila desa wirausahawan menjadi suatu gerakan masif, maka merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong perkembangan ekonomi pedesaan. Lalu desa wirausahawan ini merupakan program yang dapat dikembangkan untuk mengatasi pengangguran, pendapatan rendah, dan menambah keragaman jenis usaha di desa. Terus kewirausahaan ini di dalam masyarakat desa pun dapat bermakna mengorganisir struktur ekonomi di dalam pedesaan, terus seluruh aset desa seperti tanah, air, lingkungan, dan tenaga kerja dapat menjadi modal pengembangan usaha baru yang digerakkan bersama-sama oleh seluruh elemen desa. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan metode penetapan desa wirausaha. Metode penetapan desa wirausaha ini ada yaitu tiga faktor potensi, yaitu oleh faktor wilayah, faktor harapan masyarakat, dan faktor kebijakan pemerintah. Lalu berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan penelusuran data sekunder diperoleh informasi bahwa jenis usaha yang cukup dominan dan berpotensi menjadi ikon desa wirausaha adalah kerajinan anyaman, bambu, dan produk dari bambu. Semua pengembangan itu kebetulan dilakukan di desa, yaitu desa Gunung Malang. Nah, di dalam penelitian ini terdapat beberapa strategi yang dilakukan. Nah, yang pertama yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia pengrajin. Nah, di sini itu dengan cara dilakukan dengan pelatihan si kualitas sumber daya manusianya ya, dengan cara banyak. Terus ada yang kedua itu meningkatkan kualitas alat produksi, berharap adanya bantuan untuk melengkapi alat-alat kerja. Terus yang ketiga yaitu pengembangan kelembagaan usaha. Lembaga yang dikembangkan itu ya ada koperasi, ada BUMDes. Nah, terus yang keempat peningkatan kapasitas aparat desa. Kesuksesan juga didorong berdasarkan aparat desa, maka dari itu aparatur desa perlu terus ditingkatkan. Nah, yang kelima itu ada pengembangan promosi desa wirausahawan sebagai desa wisata. Terus yang keenam ada peningkatan kualitas infrastruktur. Nah, di sini itu perlu dilakukan pelebaran jalan untuk meningkatkan aksesibilitas para wisatawan. Yang ketujuh yaitu penyiapan masyarakat harus didukung oleh penyiapan masyarakat. Nah, ini tuh harus didukung oleh masyarakatnya sendiri. Nah, terus nantinya strategi ini dapat dijalankan melalui program sosialisasi,
pelatihan kewirausahaan bagi para pemuda desa, pelibatan tokoh-tokoh masyarakat, dan mengintegrasikan program pengembangan desa wirausaha dan desa wisata dalam program pembangunan desa. Potensi apa sajakah yang unggul di dalam desa pada masing-masing mahasiswa dan yang baru dikembangkan? Nah, di sini di desa saya, yaitu Desa Cirea, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, itu terdapat potensi yang unggulan terlebih dahulu, yaitu ada peternak lele, terus penanam padi, terus yang baru dikembangkannya yaitu para pemain calung. Nah, di dalam peternakan lele ini sejak tahun kurang lebih 2015-an sudah ada, lalu sempat tidak aktif dalam 1 atau 2 tahun karena kekeringan atau musim panas, kurang air. Jadi sempat terhenti karena sesuatu hal yang itu. Lalu bangkit kembali hingga sekarang. Nah, terus ada tempat di Cirea itu, di Desa Cirea itu ada sawah yang banyak, terus penanaman padinya juga banyak dikembangkan oleh para orang-orang di sini untuk dikelola. Nah, selain itu sawahnya itu bagus dijadikan tempat spot foto untuk anak-anak, orang dewasa juga bisa. Nah, lalu yang potensi yang masih harus dikembangkan dan lagi dikembangkan yaitu para anggota calung. Para anggota calung juga bukan para pemainnya, bukan orang tua aja. Di sini para pemain itu anak-anak milenial, anak-anak remaja. Kan biasanya anak remaja itu pada males mainan alat-alat tradisional. Nah, yang ini mah enggak. Jadi kalau disebut kurang dikembangkan karena alat-alat musiknya itu terbatas, belum ada dana lebih untuk membeli alat-alat tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.